Jadi gini, dulu kan aku juga ngikutin organ ya, sebelum karena memang dulu Pinyu kan juga masih kerja di GMM. Terus, emang dari awal tuh kan sama Pikuang. Pikuang ini kalau menurutku sama kayak Pidi, dia tuh kayak apa ya, dia orangnya emang nggak kayak Pidau yang lemah lembut gitu. Dia orangnya keras, cuman, kalau menurutku dia nggak yang menganaktirikan gitu sih. Dia orangnya lebih ke, eee, keras tapi apa ya kalau menurutku, jadi gini loh, misalkan memang kalau orang yang baperan nih, kalau orang yang baperan dipegang dia bakal, kalau kalau belum kenal dia bakal kayak, sinis gitu loh. Tapi kalau udah kenal dia, dia tuh enak loh orangnya sebenarnya gitu loh. Dan kenapa sekarang pada pada bilang Pikuang gini-gini, kalau menurutku itu karena, gini sih kalau menurutku dia nggak yang, apa ya, biar nggak yang terlihat deket sama fans gitu. Karena, tahu kan JMM kan juga punya peraturan-peraturan dan sebagainya ya. Jadi, apa ya, kalau dibilang gini loh, kita kalau di agensi lain mungkin fanbase kayak kita ini masih diperhitungkan gitu, tapi kalau di JMM mereka nggak kenal kayak begituan, nggak kenal, fanbase atau apa pun, maksudnya kayak ya lu urus sendiri dah gitu loh, gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan sombong, tapi itu memang udah, apa ya, aku nggak ngerti itu sistemnya, pokoknya sistem mereka tuh nggak kayak, agensi lain. Tapi, aku sebenarnya gini loh, Bunpri masuk, JMM itu emang ya kita pasti punya pemikiran A, B, C, D gitu. Tapi ini tuh yang masukin mereka juga Pinyu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah antara mereka sama Pinyu terus akhirnya mereka keluar dari Babi, itu nggak ada seperti yang rumor-rumor kemarin katanya apa, berselisih paham atau apa sama Babi, sama Pinyu akhirnya mereka keluar, nggak kayak gitu. Karena bahkan Pinyu sendiri yang nganter mereka buat, ke JMM ya kan. Pinyu sendiri yang nganter. Itu tuh gini, seperti yang tadi malam udah aku jelaskan, itu berhubungan sama Vampire series. Berhubungan sama Vampire series Impian Abang. Jadi di sini malah kalau kita mau ini ya, malah mereka semua tuh berkorban buat Abang gitu loh. Tapi bukan Abang egois, tapi apa ya namanya, mereka semua juga menggantungkan harapan di series ini. Makanya rela untuk seperti itu, demi series ini gitu. Karena harapan mereka besar banget di series ini, di Vampire ini gitu. Dan Pinyu juga nggak mau ngehancurin harapan-harapan itu, makanya, dia melakukan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau Pinyu egois mah, bodo amat sama perkembangan anak-anaknya, digarap-digarap aja, apa adanya gitu. Tapi benar-benar series ini kan butuh biaya, lebih daripada, series biasa ya kan. Genre fantasi itu lebih banyak menghabiskan dana daripada genre biasa. Maksudnya kayak kalau ini, kayak misalkan cuman apa ya, eee, perkuliahan kayak gitu-gitu, mereka bakal enak banget garapnya karena, udah di Bangkok University aja, apalagi mereka udah langganan di situ ya kan. Pasti pasti udah enak gitu, udah dapat, apa, harga dan sebagainya udah ini gitu kan, karena memang, mereka langganan kalau, eee, ada scene kampus-kampus mereka langganannya di situ, gitu. Nah, tapi kan ini fantasi ya, genrenya fantasi dan bakal banyak modal gitu. Bukan Pinyu nggak mau rugi kayak dia, berjuang untuk LBC, bukan, tapi dia nggak mau anak-anaknya nanti terkatung-katung kayak LBC dulu gitu. Jadi dia juga memikirkan hal itu. Dia juga, apa ya namanya, belajar dari apa yang pernah terjadi, dalam, karir dia sepanjang jalan itu gitu. Anaknya harus terkatung-katung lama lama loh LBC sebelum booming di JMM waktu itu ya kan. Waktu itu karena LBC ini udah tinggal tayang ya kan, jadi JMM pun, nggak bisa menguasai itu. JMM, eee, bantu nayangin tanpa, memberikan sponsor apapun. Sedangkan sekarang ini kan project belum diapa-apain ya kan, masih teaser-nya aja. Jadi JMM ada kesempatan untuk menguasai itu gitu. Nah, kenapa akhirnya, anak-anak yang lain ngikut masuk ke situ ya karena biar anak-anaknya juga berkembang dari situ gitu. Juga berkembang dari situ, karena yang ngikut di Vampire Project itu, gitu loh. Biar karena gini, kalau misal udah diambil alih sama GMM, otomatis semua pemeran bakal dari GMM gitu. Sedangkan kalau misalkan Pibun, Dede, dan yang lainnya nggak masuk GMM, bakal diganti gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus masuk GMM untuk dapat, peran utama di situ gitu. Karena
GMM kalau series udah dia yang tanganin, pemeran utama harus dari mereka, dari GMM, nggak boleh dari agensi lain. Adapun agensi lain itu cuman secuplik aja, misalkan kayak, kerja bareng Wabi Sabi nih, ada dulu di Gawon and Gear kan juga gitu, harusnya kan Bun Bona, tapi dirombak kan sama GMM karena itu udah diambil alih GMM, akhirnya diganti sama Mart, Pawin waktu itu. Ada Yot ada di situ, Semi ada di situ, tapi sebagai, cuman sebagai cameo yang lewat cuman berapa detik aja gitu, gitu. Sama kayak misalkan anak GMM yang, apa namanya, kerja di luar GMM, mereka nggak boleh jadi, kapal utama dari, agensi lain gitu. Karena GMM takutnya kalau mereka booming di agensi lain, nanti yang ada yang terkenal agensi lain gitu loh, paham nggak maksudnya? Kalau kita mau nyalahin GMM, "Aduh GMM uang aja yang dipikirin gini-gini." Lah, itu perusahaan gede yang di mana, pegawainya juga banyak. Jadi kalau menurutku wajar kalau mereka mikirin yang dipikirin uang 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 gitu loh, karena memang mereka harus bayar timnya, harus bayar pegawai-pegawainya ya kan, gedungnya aja segitu gitu. Pegawainya banyak banget gitu loh. Ya mereka memang harus menghasilkan uang untuk bisa tetap bertahan di dunia entertain ini. Kalau kita, eee benci GMM karena, aduh yang dipikirin uang mulu, ya mereka bikin GMM mendirikan, agensi itu kan memang untuk mencari uang gitu loh. Apalagi GMM ini besar dan punya channel TV sendiri, jadi kemungkinan, kesempatan untuk bisa lebih berkembang lagi banyak banget. Jadi mereka sama-sama saling memanfaatkan satu sama lain. GMM memanfaatkan, Vampire series ini, untuk booming di channel-nya dia, untuk bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan, begitu juga dengan Bun Prem dan yang lainnya. Harus bisa memanfaatkan ini, mereka harus bisa menarik investor dan menarik, apa, sponsor, menarik banyak brand untuk bisa lebih berkembang lagi, agar projeknya lebih banyak lagi, jam terbangnya lebih banyak lagi. Kalau nanti, 2 tahun, apa, pokoknya setelah kontrak selesai, aku sih mikirnya mereka nggak bakal lanjut. Tapi nggak tahu ya kalau ternyata mereka di-treatment baik di situ, terus mereka nyaman dan bisa lanjut, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalkan memang, tapi kalau, apa ya, tapi kalau dari pemikiranku ya ini, dari pemikiranku mungkin mereka, bakal nyelesain, kontrak aja, kontrak kontrak kerja aja gitu. Karena untuk, mempertahankan ini dan untuk, apa namanya, menambah jam tayang, berkembang dan sebagainya. Nanti setelah itu nggak tahu mereka bakal independen atau mereka bakal mendirikan lagi. Soalnya kan Wabi Sabi sekarang udah nggak memanajemeni artis gitu. Jadi artis under Wabi Sabi sekarang ini masih, apa ya, masih berjalan untuk project-project yang udah taken, tapi project baru misalkan kalau misalkan ada brand atau apapun yang pengen bekerja bareng, itu udah nggak bisa terima lagi karena setelah ini, setelah semua kerjaan selesai, Wabi udah nggak nerima manajemen artis lagi. Wabi Sabi bakal fokus di production house. Jadi kayak bikin series, bikin, apa namanya, movie dan sebagainya, tapi dia bakal ngikut di channel-channel, apa ya, ya kayak GMM TV, kayak Channel 3, gitu-gitu. Jadi karena kan Wabi nggak punya channel TV sendiri ya, jadi dia bakal ngikut di, seperti itu, gitu. Kayak zaman dulu, waktu Pinyu masih ke sana kemari, nyari kerjaan gitu. Tapi sekarang mereka lebih ini lagi karena udah ada, eee, apa ya, cap nama sendiri gitu, Wabi Studio Wabi Sabi gitu. Sebenarnya ini juga Pinyu lagi menambah jam terbang studio Wabi-Sabi, biar dia bisa lebih fokus di, production house aja gitu. Jadi bikin film, bikin series dan sebagainya gitu. Dengan artis dari, agensi-agensi, yang sana 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 sana, jadi nggak melulu di Wabi-Sabi gitu loh, gitu. Terus, apa ya namanya, karena gini, Pinyu kan memang dari awal basic-nya dia director ya, sutradara ya. Jadi, untuk ngurusin artis itu juga nggak mudah gitu loh. Jadi kalau misalkan, eee, sekarang mungkin masih masih ini ya, tapi, kerjaan kan makin lama makin banyak dan, pegawainya juga dia nggak bisa nambah lebih banyak lagi karena dia ini orangnya tipe orang yang nggak, apa ya, ya dia memikirkan keuntungan, cuman nggak yang, apa ya, dia lebih memikirkan artisnya gitu. Kalau dia fokus di production house, dia, apa namanya, bikin series ini, ono, itu, terus, movie ini itu, terus tapi anak-anaknya akhirnya, pada akhirnya karena dia padet dibikin series dan movie, pada akhirnya, kerjaan anak-anaknya, artis-artisnya banyak yang terbengkalai gitu, dia nggak mau kayak gitu. Apa namanya ya, eee, dia nggak mau nanti juga terjadi kesenjangan sosial dan sebagainya untuk anak-anaknya gitu. Makanya kemarin waktu Tipor, keluar aja tuh aku udah sebenarnya udah, "Hah, kok Tipor keluar?" Gitu. Maksudnya gini, dia tuh tipe orang yang, dia tuh tipe orang yang, apa ya namanya, dia tuh sebenarnya masuk situ juga ya oke jadi artis, cuman emang dia tuh nggak berfokus di artisnya, dia tuh emang, eee, apa ya namanya, suka aja gitu, apa ya namanya, suka ngumpul di situ dan dia juga ngurusin ngurusin, apa, ngurusin web bareng Piggiv gitu loh. Jadi
Dan dia juga masih sering warawiri gitu loh, makanya mungkin karena waktu itu, kontrak kerjanya juga udah selesai, kenapa nggak diperpanjang karena memang, udah ada, pemikiran untuk hal ini gitu loh. Udah ada pemikiran juga untuk, mau fokus di, PH jadinya udah nggak usah diperpanjang aja, aku cariin yang lebih ini gitu dan, anak-anak sekarang yang di wabi-sabi itu juga, bakal dicarikan gitu sama Piniu tuh bakal dicarikan, agensi-agensi yang memang bisa membuat mereka aman di situ gitu. Tapi juga, berjalan ya maksudnya kayak nggak gerusa-gerusu nyari gitu, karena mereka juga masih nyelesain beberapa project yang sedang berjalan yang udah diteken gitu ya. Terus lagi kalau soal aduh masuk GMM TV nanti dirombak, apa namanya, couple-nya dan sebagainya. Gini, kalau soal dirombak couple itu, masalah perjuangan kita juga ya, perjuangan kita kalau kita apa ya, kalau kita konsisten, dukungan kita ke Bunprim, semoga sih, semoga nggak dirombak ya kan, semoga, tetap langgeng di situ karena aku tahu kalian semua juga keren-keren ngedukungnya, selalu naikin hashtag dan sebagainya, gelombang kita nggak pernah turun. Insyaallah nanti di situ, kemungkinan nggak diganti CP, tapi misalkan ditambah CP atau apa, misalkan misalkan kayak kayak yang kemarin, gini, kayak yang kemarin soal, apa ya, mungkin ada adegan kayak apa kemarin kok friendzone sih, apa namanya, apa sih kemarin yang aduh judulnya apa sih yang judulnya apa sih kemarin? Aduh nggak tahu lah. Pokoknya nanti misalkan, ada di mana scene, mereka harus ganti pasangan dan sebagainya, itu berarti, apa namanya ya, mereka udah setuju dengan itu dan udah dibicarakan dan, apa ya namanya ya, eee untuk perkembangan mereka dan di situ untuk perkembangan mereka, untuk nambah jam tayang. Gini aja deh, kalian kalau mikir, "Aduh diganti coba, aduh gini 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 gini." Kan mereka udah janji ya, apapun nanti perjalanan karir mereka, pada akhirnya mereka bakal bareng di belakang layar gitu. Suatu saat nanti mereka kan bilang suatu saat nanti kalau mereka udah nggak laku lagi di dunia entertain, mereka bakal kerja bareng, mereka bakal bareng di belakang layar gitu. Dan Abang juga kan, apa, sebenarnya udah mau, udahan ya setelah itu tuh udah mau udahan terus, mau fokus di belakang layar gitu, mau jadi, director juga, mau jadi sutradara juga. Tapi kan, dia juga masih belajar, masih berjalan ya, jam terbangnya dia juga butuh jam terbang gitu loh, dia juga butuh biar orang tuh mempertimbangkan dia, nggak semudah kayak aku mau di belakang layar, "Ah, karena aku udah terkenal pasti nanti banyak orang yang, bakal, percaya sama aku." Nggak semudah itu, karena orang juga bakal lihat jam terbang juga gitu loh yang bakal memperkerjakan gitu loh. Jadi dia juga benar-benar kalau kalau, apa ya, aku bisa bilang, ini kesempatan Abang untuk nambah jam terbang. Jadi apapun nanti, perjalanan karir Abang sama Dedek ke depannya, ayo kita ramaikan, ayo kita, apa namanya, dukung gitu. Entah itu nanti, apa namanya, dia main di series dengan orang lain atau apa, atau mungkin, dia nanti, apa namanya ya, eee ganti CP atau apa, maksudnya dirombak, di ini, di itu. Tapi kalau kita tetap bertahan, kita tetap ini, kapal ini bakal tetap ada, bakal tetap berlayar gitu. Dan suatu saat nanti karena gelombang ini masih bertahan, brand dan sebagainya juga bakal lihat gitu loh. Oh ternyata gelombangnya Bunprim tuh masih bertahan dan masih naik gitu loh, daripada, apa, gelombang baru dan sebagainya. Dan yang ada nanti apa, mereka bakal balik lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan kalau kita udah down di saat misalkan mereka, "Aduh CP-nya, beda nih, ini," kita udah down di situ, akhirnya kita luntur di situ, akhirnya kita tumbang di situ, udah nggak ada gelombang lagi, siapa yang, bakal ngelihat? Kalau terus kita nyalahkan, "Aduh GMM sih ganti CP dan sebagainya." Sebenarnya bukan salah GMM gitu, tapi kenapa kita nggak bertahan gitu, kenapa kita malah loyo, kenapa kita malah, apa, oke kalau misalkan, "Aduh aku nggak setuju nih gini gini gini." Gini loh, itu perjalanan karir mereka. Kalau kalian nggak setuju, kalau kalian ini itu, yang ada malah kita harus, makin menggebu lagi untuk naikin naikin gelombang Bunprim. Jadi suatu saat misalkan nih Pita, "Coba deh, Bun kapalin sama ini." Gimana? Dia tuh cuman mau lihat gelombangnya kok. Kalau gelombangnya nggak bisa melebihi gelombangnya Bunprim, nggak bakal terus berlayar gitu loh, bakal dibaikin lagi, "Oh gelombangnya bagus Bunprim, yang lebih menguntungkan Bunprim, yang lebih memberikan keuntungan, masuk keuangan ke GMM lebih banyak Bunprim." Loh gitu loh. Jadi kita jangan sampai, kita tuh loyo jangan sampai. Itu kesempatan orang-orang yang ingin menghancurkan kapal kita gitu loh, kesempatan haters-haters gitu loh. Jadi kalau bisa kita malah lebih menggebu kalau misalkan, Pibun nih apa namanya, mungkin Pibun atau Dedek dikapalkan sama orang lain dan sebagainya, kita harus lebih menggebu lagi, menaikkan Bunprim gitu, hashtag-nya Bunprim dan sebagainya gitu loh. Jadi makanya aku bilang, ayo kita lebih kuat lagi, ayo kita lebih bersama lagi, ayo kita lebih, berpegangan tangan lagi untuk Bunprim ke depannya gitu. Karena,
Memang gini ya, memang semakin abang sama Dedek akan berkembang, semakin kita tuh bakal digoyangkan angin gitu loh. Semakin mereka bakal meninggi, semakin angin tuh semakin kencang gitu. Nah, bagaimana kita, bagaimana cara kita untuk bertahan? Ya itu dengan itu tadi, kita harus terus, sama-sama saling berpegangan tangan gitu. Jangan sampai kita down gara-gara hal itu, yang ada haters-haters semakin, menguasai dan pada akhirnya kapal kita nggak akan dipertimbangkan lagi gitu loh. Tapi kalau kita makin menggebu, kita makin, apa namanya ya, aduh astagfirullah ya ampun, ih kaget. Kita makin kuat, kita, akhirnya diterpa angin, diterpa badai dan sebagainya, kita makin kuat, kita tetap bertahan. Suatu hari kalau ada badai datang lagi tuh kita udah nyantai kayak yang, "Alah kita udah pernah badai badai topan dan sebagainya," gitu. Kalau badai begitu mah kecil gitu loh yang aku harapkan dari kalian begitu. Jadi, eee, ayo di sini semua yang ada di sini, ayo kita aku berharap banget sama kalian. Kita sama-sama untuk, lebih kuat lagi, untuk lebih menggebu lagi, untuk lebih ugal-ugalan lagi dalam mendukung Bun Prim, apa namanya, dalam mempertahankan kapal kita gitu ya. Jadi jangan sampai sekarang kalian, aduh overthinking dan sebagainya yang akhirnya membuat kapal kita goyah gitu. Jangan sampai, yang ada kita harus semakin menggebu, harus semakin ugal-ugalan dalam mendukung Bun Prim. Kalau kita goyah kayak gini, haters ketawa loh sekarang, haters ketawa. Tuh kapal yang katanya adem ayem goyah tuh kapal yang katanya adem ayem, aduh habis ini dirombak-rombak. Tapi kalau kita kuat, kalau kita kalau ada haters ketawa gitu, ih jangan harap ya walaupun diganti, walaupun apa, tapi kapal kita tetap bakal bertahan karena tetap akan meninggi dan terus meninggi, di puncak. Camkan itu, gitu loh. Kita harus menanamkan itu, jangan malah, "Aduh overthinking banget, aduh nanti Bun Prim di ini apa, di itu apa," gitu. Jangan sampai. Selama Bun sama Prim hubungan mereka baik-baik aja, nggak ada pertengkaran atau nggak ada, apa, masalah yang membuat mereka, apa ya, nggak ini satu sama lain, kita ayo udah, kita terus aja, kita terobos aja terus, kita mendukung Bun Prim gitu. Selama hubungan mereka masih baik-baik aja, kita harus terus dukung Bun Prim gitu. Karena gini, kita mikir gini aja deh, oh iya sih, ini kan dunia entertain, mereka kan harus, apa namanya ya, main film lebih banyak lagi, main series lebih banyak lagi. Otomatis dengan orang yang enggak itu-itu aja gitu, otomatis dengan ini, dengan ono, dengan unu, otomatis kalau dia makin banyak, orang, yang bermain sama dia, orang, berperan peran makin banyak peran, makin banyak bermain dengan orang-orang, apalagi kalau suatu saat semoga dia bisa main sama Mario Maurer, bisa main sama Nadek, Ugi Mia, sama Jirayu, Gigi, terus sama, artis-artis yang udah wah banget itu suatu kebanggaan gitu loh. Semoga, makin berkembang dan akhirnya apa, jam terbang dia juga banyak dan, apa ya, untuk mencapai impian dia itu akan lebih dekat lagi gitu loh. Kalau kita sayang sama Bun Prim, ayo aku ngajak kalian bareng-bareng bersama, ayo kita tetap saling berpegangan tangan, ayo kita selalu dukung Bun Prim, mau project apapun, project couple solo atau apapun, ayo kita selalu dukung. Jadi kita jangan pernah memberi celah kepada, haters untuk mengetawakan kita, karena kita gagal untuk, apa namanya, melindungi mereka gitu loh, karena kita udah kecemplung laut duluan, jangan sampai gitu loh. Kita tetap bertahan di atas kapal ya, gitu loh, sampai nanti, apa namanya ya, keinginan mereka untuk bekerja berdua di balik layar, saat mereka udah nggak di dunia entertain, di depan layar lagi. Itu baru kita akan berlabuh saat mereka ijab kabul sah.